Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarang Arifin. Saya dari mahasiswa manajemen. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan UTS untuk analisa keberangkutan sebuah perusahaan yang bernama General Motor. General Motors atau kita singkat dengan GM didirikan tahun 1900 di Detroit, Michigan, Amerika. General Motors didirikan oleh William C. Darren. Sejak awal GM telah menjadi pionir industri otomotif, salah satu produsen mobil terbesar di dunia. GM tumbuh menjadi salah satu perusahaan motif terbesar dan paling berpengaruh dunia dengan berbagai merek di bawah naungannya. Posisi General Motors di industri otomotif, market leader selama beberapa dekade, GM memimpin pasar otomotif dunia selama berdekade dengan inovasi dan volume penjualan yang tinggi. Merek-merek terkenal seperti Chevrolet, Cadillac, dan GMC. GM memiliki portfolio merek yang kuat dan dikenal luas yang mencakup berbagai segmen pasar dari mobil ekonomi hingga mobil mewah. Berikut posisi General Motor adalah peringkat pertama di antara tiga peringkat. Yang ketiga adalah Toyota, yang kedua adalah Ford, yang peringkat pertama adalah General Motor yang memiliki market yang sebagian besarnya berada di US. Masa emas General Motor. Puncak kesuksesan dan dampak global. Puncak produksi dan di pertengahan abad ke-20, pada pertengahan abad ke-20, GM mencapai puncak kejayaannya dengan produksi yang penjualannya sangat tinggi. Pengaruh global melalui ekspansi internasional dan inovasi teknologi, GM tidak hanya bekerja di Amerika Serikat, tetapi juga memperolehnya secara global melalui ekspansi internasional inovasi dan teknologi otomotif. Krisis finansial tahun 2008. Penurunan ekonomi krisis finansial global yang mulai pada akhir 2000 mencapai puncaknya pada 2008 menyebabkan reaksi besar-besaran. Banyak perusahaan termasuk GM mengalami kesulitan karena penurunan ekonomi yang tajam. Pengaruh pada kredit pembelian konsumen, krisis ini menyebabkan kebengetan kredit yang membuat konsumen sulit mendapat pinjaman untuk membeli mobil. Akibatnya, penjualan GM turun drastis. Penurunan penjualan dan kerja operasional. Masalah penjualan sebelum krisis, GM sudah menghadapi penurunan penjualan. Model penjualan yang mereka tawarkan tidak lagi memiliki selera pasar yang semakin bergeser ke arah kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Efisiensi operasional, GM memiliki masalah efisiensi yang sangat serius, biaya produksi yang tinggi, termasuk biaya tenaga kerja yang besar, membuat mereka kurang butuh dibandingkan produsen mobil lain seperti Toyota dan Honda dari manufacturing Jepang. Tahun 2009, pengajuan perlindungan kebangkrutan. Pengajuan resmi tahun 2009, 1 Juni, GM mengajukan perlindungan kebangkrutan di bawah Undang-Undang Kebangkrutan AS. Ini adalah langkah drastis yang diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total. Kedua, restrukturisasi, perlindungan untuk memungkinkan GM untuk merestrukturisasi utangnya dan operasionalnya. Ini termasuk negosiasi ulang kontrak dengan pemasok dan serikat pekerja, serta beberapa titik pabrik yang tidak efisien. Rasionalisasi dan reorganisasi, penutupan pabrik. General Motors menutup beberapa pabrik yang kurang produktif sebagian dari upaya untuk mengurangi biaya operasional. Golongan tenaga kerja, ada golongan tenaga kerja besar-besarnya melibatkan PHK ribuan karyawan. Bantuan pemerintah US memberi bailout bantuan finansial untuk membantu GM bertahan dan melakukan rekonstruksi. Ini termasuk injeksi modal yang besar untuk menstabilkan perusahaan. Dampak krisis ekonomi pada industri otomotif. Penurunan penjualan global, krisis finansial menyebabkan penurunan penjualan mobil secara global. Banyak konsumen menunda atau membatalkan rencana pembelian mobil baru. Ketatnya kredit, pengaturan kredit oleh lembaga keuangan membuat sulit bagi dan dealer mobil mendapatkan pinjaman yang lebih lanjut menggunakan penjualan mobil. Perubahan dasar dan konsumen. Preferensi konsumen, ada penggeseran preferensi konsumen ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. GM dengan portfolio kendaraan yang berat
dan truk besar mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini. Persaingan global, produksi otomotif asing seperti Toyota dan Honda yang lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan melakukan kendaraan yang lebih efisien memberikan tekanan besar pada GM. Analisis SDM sumber daya manusia pada General Motor. Analisis SDM dalam pembangunan General Motor, manajemen dan kepemimpinan, keputusan dan hubungan dengan serikat pekerja. Satu, manajemen dan kepemimpinan. Keputusan strategi yang buruk. Keputusan investasi GM membuat beberapa keputusan investasi yang sangat kurang bijaksana, seperti fokus berlebihan pada SUV dan truk besar di saat pasar mulai beralih ke kendaraan lebih hemat bahan bakar. Kegagalan inovasi, GM terlambat dalam mengadopsi teknologi baru yang seperti kendaraan hibrida dan listrik dibandingkan dengan pesaing seperti Toyota dengan Prius mereka. Pergantian eksklusif tinggi, instabilitas di tingkat eksklusif, pergantian sering di posisi eksklusif, puncak, menciptakan ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan dalam strategi perusahaan. Kurangnya visi jangka panjang, pemimpin yang datang dan pergi seringkali lebih fokus pada solusi jangka pendek daripada membangun visi jangka panjang yang berkelanjutan. Kultur perusahaan, kultur yang tidak adaptif, resistensi terhadap perubahan GM memiliki budaya perusahaan yang cenderung resisten terhadap perubahan inovasi ide-ide baru yang seringkali menghadapi hambatan internal dan signifikan. Birokrasi dan proses lambat, struktur organisasi yang birokratis memperlambat proses pengembalian keputusan implementasi perubahan yang diperlukan. Resistensi terhadap perubahan, stagnasi inovasi, budaya perusahaan yang resisten terhadap perubahan menyebabkan stagnasi inovasi di mana GM gagal menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknologi baru. Kurang respon terhadap umpan balik pasar, GM seringkali gagal merespon umpan balik dari pasar konsumen yang berdampak pada kekayaan konsumen. Hubungan dengan serikat pekerja, negosiasi upah dan tunjangan yang berat, biaya tenaga kerja yang tinggi, GM memiliki kesepakatan upah dan tunjangan yang sangat mahal dengan serikat pekerja, yang meningkatkan biaya operasional dan mengurangi biaya daya saing terhadap produk mereka. Konstan upaya mereduksi dengan mengurangi biaya seringkali menghambat perusahaan sering bekerja. Menemukan dampaknya, gangguan produksi, pemukaan bekerja yang menjadi beberapa kali mengganggu produksi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Ketidakstabilan operasional, konflik yang berlanjutan dengan serikat pekerja menyebabkan ketidakstabilan operasional yang berdampak pada rantai pasokan GM. Analisa pasar, analisa pasar dalam pengembangan General Motor, perubahan preferensi konsumen, persaingan global dan produk dan kualitas. Perubahan preferensi konsumen, pergeseran preferensi kendaraan yang lebih hemat bakar, pasar mulai beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan ramah lingkungan. GM pada itu banyak bersUV dan truk besar yang kesulitan menguasai portfolio dengan brand ini. Tren mobilitas berbagi, munculnya tren mobilitas berbagi seperti sharing, car sharing, merubah cara hidup konsumen memandang pemilikan mobil yang juga berdampak pada mobil baru. Peran minat pada SUV dan truk besar, ketergantungan pada SUV dan truk, GM memiliki dorongan yang signifikan pada SUV dan truk besar yang menjusuk pangsa pasar mereka ketika konsumen mulai beralih ke kendaraan yang lebih kecil dan efisien. Kurangnya fleksibilitas portfolio, kurangnya fleksibilitas dalam portfolio GM membuat mereka sulit menghadapi preferensi konsumen dengan efektif. Persaingan global, meningkatnya persaingan dari produsen otomotif Asia, inovasi efisiensi produksi otomotif Asia seperti Toyota, Honda, dan Hyundai telah memiliki inovasi yang besar dan mengembangkan kendaraan efisien ramah lingkungan. Pengaruh harga produsen otomotif Asia juga dengan harga yang kompetitif yang membuat mereka semakin menantang perusahaan otomotif yang Amerika seperti GM. Inovasi dan teknologi dari pesaing, kendaraan listrik dan hibrida, Toyota dengan Prius dan Tesla dengan mobil listriknya telah menunjukkan popularitas kendaraan elektrik dan hibrida, sementara GM tertinggal dalam mengadopsi teknologi ini. Teknologi pasar konektivitas konsumen semakin mundur fitur pintar dalam kendaraan mereka yang menetapkan GM di bawah tekanan menjadikan teknologi yang kompetitif. Produk dan kualitas, masalah dan recall produk, kurang kontrol kualitas, GM menghadapi beberapa masalah serius terkait dengan kualitas produk, termasuk recall besar terhadap mereka yang teknis seperti ignition switch. Dampak revolusi recall produk besar telah merusak reputasi GM yang berdampak negatif pada cipta merek.
kurangnya industri produk, keterlambatan dalam inovasi GM, terlambat dalam mengembangkan produk-produk baru yang mengikuti tren pasar seperti kendaraan elektrik dan hibrid. Kurangnya daya saing, kurangnya inovasi dalam portfolio produk mereka telah membuat GM kehilangan daya saing terhadap pesaing lebih inovatif. Analisa keuangan. Analisa keuangan General Motors sebelum kebangkrutan, utang yang tinggi dan ketergantungan pada pinjaman, penurunan pendapatan dan laba bersih, penurunan pangsa dan nilai merek. Analisa keuangan utang tinggi dengan tekanan pada pinjaman, utang yang membengkak. Akumulasi utang GM mengalami akumulasi utang yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama biaya produksi yang tinggi, kurangnya efisien operasional, ketergantungan pada pinjaman. GM sangat bergantung pada pinjaman dan kredit bank policy dan meningkatkan keberhasilan hasil mereka. Krisis likuiditas. Krisis dalam krisis finansial. Dalam krisis finansial, GM mengalami krisis likuiditas serius karena kita mendapatkan akses sumber dana baru. Pengajuan kebangkrutan, kesulitan membayar utang dan kewajiban keuangan yang lainnya maksud GM untuk mengajukan kebangkrutan supaya terakhir untuk menyelamatkan perusahaan. Penurunan pendapatan laba bersih, penurunan penjualan GM mengalami penurunan pendapatan karena penjualan kendaraan menurun terutama karena dampak krisis ekonomi global dan perubahan tren pasar. Rendahnya permintaan konsumen, permintaan yang rendah, terutama pada suku dan terlalu besar merupakan yang signifikan. Laba bersih negatif, kerugian finansial yang besar GM mengalami kerugian finansial yang besar beberapa tahun sebelum kebangkrutan yang menyebabkan laba bersih negatif. Kurangnya investasi dan biaya produksi yang tinggi yang mengurangi profit GM secara signifikan. Alsa keuangan pun harga pasar dinilai merek. Pangsa yang menurun. Persaingan global, persaingan perusahaan otomotif asing, terutama Asia telah menyebabkan penurunan pasar GM di domestik dan internasional. Kurangnya inovasi portfolio produk GM telah membuat sulit untuk mengembangkan bangsa mereka. Nilai merek yang menurun. Reputasi yang terjadi masalah kualitas recall produk besar dan telah merusak GM di mata konsumen yang berdampak pada nilai mitra perusahaan. Penurunan kepercayaan konsumen yang semakin kurang percaya pada GM sebagai merek oto yang dapat diandalkan dan mengaruhi keputusan pembelian mereka. Upaya rekonstruksi General Motors untuk keluar dari kebangkrutan, program pemilihan kembali saham, memberikan nilai saham berinvestasi NCO sebagai dana, meningkatkan investor, penutupan pabrik dan reduksi tenaga kerja. Tujuannya untuk mengurangi biaya operasional yang tidak efisien, memanfaatkan penyesuaian dengan permintaan besar pada fokus kendaraan listrik dan otonom, tujuan inovasi dalam pasar masa depan yang ramah lingkungan dan berhubung, menguasai tren pasar, mencipta mereka sebagai inovator. Hasil kondisi peningkatan laba bersih positif setelah monetisasi yang mendapat laba bersih yang positif, bahkan pemulihan kerja dengan keuangan perusahaan, penurunan utang termasuk pengurangan utang yang mengurangi bebas keuangan dan meningkatkan bebas keuangan GM. Pekerjaan merek melalui inovasi produk dan komitmen terhadap kualitas, GM telah memulihkan kepercayaan konsumen yang sebenarnya tercoreng akibat market dan recall produk. Reputasi inovasi fokus pada industri listrik otonom dan mencipta GM sebagai Indonesia di ultra otomotif. Posisi pasar global, peningkatan pangsa dengan studi yang dapat meningkatkan pasar yang berhasil meningkatkan pasar di pasar global. Kemajuan di segmen masa depan, investasi dalam kendaraan listrik otonom telah membantu GM mengurus dirinya bisa dipandang masa ini semakin berubah. Pelajaran petik pentingnya inovasi dan adaptasi. Respon terhadap pasar. GM kesulitan karena kurangnya respon terhadap perubahan pasar dan tren yang berkembang menunjukkan pentingnya inovasi adaptasi menjaga daya saing. Kebutuhan untuk mengadaptasi tren masa depan. Perusahaan harus secara proaktif mengerti tren masa depan serta peralihan kendaraan listrik otonom dan berorientasi pada inovasi memungkinkan untuk tetap relevan di pasar. Pengelolaan utang dan likuiditas. Pengelolaan utang dan likuiditas bijaksana penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak berubah. Diversitas portfolio dan produktivitas keuangan. Diversitas portfolio bisnis dan produktivitas keuangan dapat untuk mengenal perusahaan kondisi pasar dengan lebih efektif dan mengurangi risiko kebangkrutan. Kepercayaan konsumen dan revolusi merek. Kepercayaan konsumen dan revolusi merek sangat penting dalam mulai dari penanganan pasar oleh pengarang itu mengkonsumsi produk dan layanan. Memahami kebutuhan pelanggan serta memberi pelayanan yang tinggi adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar.
Kesimpulan ini terus menerus. Pentingnya inovasi berdasarkan dengan perubahan pasar, investasi dalam teknologi masa depan kendaraan listrik dan otonom, pembukaan yang bijaksana, pengelolaan risiko dan utang yang hati-hati, diversi portfolio bisnis untuk mengurangi risiko, fokus pada kualitas dan pelanggan, melakukan pekerjaan konsumen melalui kualitas yang efektif, pahami dan proses kebutuhan pelanggan dengan sehat dan efektif. Terima kasih.